Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk sesi Vikon kita yang keempat, ini terakhir berarti ya rekan-rekan, sebelum kita memasuki pekan ujian tengah semester ya. Nah, sesi yang terakhir adalah sesi 6 yaitu manajemen persediaan yang belum saya bahas. Jadi saya bahas di Vikon keempat kita. Baik, kita mulai. Untuk sesi Vikon keempat ini mempelajari atau membahas materi sesi 6, yaitu menyangkut topiknya adalah manajemen persediaan, yang mana kita akan memahami apa sih manajemen persediaan itu, kemudian model persediaan yang kita gunakan adalah EOKI, dan bagaimana cara menentukan EOKI, serta nanti menentukan ROP, yaitu reorder point. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai definisi dari persediaan, yang mana dikatakan di sini persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Ini kalau di dalam suatu industri. Sebetulnya banyak sekali definisi mengenai persediaan ini. Ataupun persediaan juga merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus akan mengalami perubahan. Kemudian banyak lagi ya pendapat-pendapat lain dari tentunya para pakar atau para ahli. Nah, di sini ada sebuah kasus mengenai persediaan. Saya kutip dari Amazon, yang mana di sini persediaan merupakan salah satu aset termahal bagi banyak perusahaan dan berjumlah sekitar 50% dari total modal yang ditanamkan. Nah, manajemen persediaan yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada satu sisi, pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan perusahaan. Tetapi pada sisi lainnya, konsumen tentunya akan merasa tidak puas apabila produk yang diinginkan ternyata persediaannya tidak ada atau stoknya sudah habis. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah pengelolaan atau pengendalian persediaan yang baik, yang tentunya dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, di sini sebetulnya masih banyak lagi mengenai persediaan yang tentunya persediaan itu harus kita maintain, kita kelola, kita kendalikan dengan berbagai alat yang mungkin bisa kita gunakan. Nah, salah satu contohnya atau salah satu alat yang bisa digunakan adalah nanti yang kita akan bahas, yaitu namanya EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, bagaimana cara kita menetapkan persediaan? Tentunya diperlukannya pengendalian, yang mana kita harus bisa menjaga tingkat persediaan. Kapan pesanan untuk menambah persediaan harus kita lakukan, dan berapa besarnya total persediaan yang harus kita buat atau kita adakan di dalam sebuah perusahaan. Nah, kesalahan-kesalahan terjadi dalam menetapkan persediaan ini dapat berakibat tentunya bagi perusahaan. Contoh di sini, misalkan persediaan yang terlalu kecil, maka perusahaan akan mengalami hilangnya kesempatan dalam menjual atau dalam memperoleh laba. Itu kalau terlalu kecil. Bagaimana jika persediaannya terlalu besar? Nah, tentunya kalau terlalu besar kita butuh effort untuk menampung persediaan tersebut, entah itu gudang yang mana adanya biaya besar, tentunya kita perlu biaya yang dikeluarkan lebih daripada ketika kita mempersiapkan persediaan secara normal atau biasanya. Nah, adanya biaya ini akan memperkecil laba yang kita peroleh, tentunya juga akan memperbesar resiko. Kan karena
tidak semuanya persediaan itu akan habis. Sedangkan misalkan produk yang kita siapkan tersebut atau produk buatan kita itu memiliki jangka waktu umur ekonomisnya itu sebentar. Nah, kalau lewat dari jangka atau umur tersebut tentunya akan menghadapi masa kadaluarsa. Nah, kalau gagal jual artinya di sini akan memperbesar resiko buat perusahaan. Ini bagaimana beberapa kesalahan ketika perusahaan menetapkan persediaan. Nah, fokus dalam pengelolaan persediaan itu apa? Jadi di sini kita akan melihat berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu, kemudian berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, dan kapan sebaiknya persediaan itu dipesan. Nah, sebetulnya fungsinya nggak hanya ini, banyak sekali ya. Tidak hanya memisahkan beragam bagian proses produksi, kemudian melihat fluktuasi permintaan dalam menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan ataupun mengambil keuntungan, juga melihat pengaruh jaga-jaga ini, jadi kayak apa ya, sistem kita menyetok persediaan siapa tahu nanti akan ada terjadinya inflasi atau naiknya harga, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah, selain ini juga ada banyak sekali fungsi persediaan, baik itu menghilangkan resiko untuk keterlambatan pengiriman, kemudian jaga-jaga agar menghilangkan resiko jika pesanannya itu rusak, kan kita juga perlu persediaan. Banyak sekali ya. Selain yang disebutkan di sini, ada juga memberikan pelayanan untuk mendapatkan kepuasan dari pelanggan karena stoknya selalu ada. Nah, tujuannya apa di sini untuk pengelolaan persediaan? Bisa dilihat bahwa pengelolaan persediaan ini untuk menghilangkan risiko akan keterlambatan barang yang tiba. Kemudian untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Kemudian memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Nah, untuk jenis persediaan ada banyak. Ini kalau kita lihat dari sebuah industri, mungkin persediaannya bahan baku. Ya, mungkin persediaannya itu berupa bahan baku, kemudian barang setengah jadi ataupun barang jadi. Ada juga bisa kita misalkan di luar industri. Nah, kita uang sendiri merupakan persediaan bukan? Harus ada persediaan uang, misalkan di rumah, takutnya nanti dipakai buat ada yang sakit atau keperluan lain. Jadi selain kalau tidak hanya di industri, tempat Iya, lain, Bu. Perlu. ya kan kita perlu kan uang buat jaga-jaga ya. Atau peralatan, atau bahan-bahan yang lain. Itu kan juga merupakan persediaan kalau kita lihat dari sisi lainnya, bukan dari industri. Nah, kemudian untuk model persediaan, nah ini kita gunakan EOKI ya. Jadi satu saja alat, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita gunakan, namun yang paling sering digunakan dan paling mudah adalah EOKI atau Economic Order Quantity. Nah, ini adalah model kuantitas pesanan ekonomis. Kemudian ada model kuantitas pesanan produksi, ada juga model diskon kuantitas. Tapi yang paling sering digunakan adalah EOKI ini. Nah, untuk dalam menggunakan EOKI ini, maka kita akan menghitung biaya-biaya yang berkaitan, yaitu biaya penyimpanan atau yang disebut dengan holding cost. Nah, ini nggak bisa ya highlighternya ya.
biaya penyimpanan atau holding cost, kemudian biaya pemesanan atau ordering cost, dan biaya setup atau setup cost. Ini bisa nggak pennya? Nah, ini adalah biaya-biaya yang berkaitan ketika kita menghitung economic order quantity ini. Nah, dalam menggunakan EOQ maka kita perlu yang namanya asumsi-asumsi yang perlu kita ketahui bahwa economic order quantity ini merupakan model pengendalian persediaan yang paling dikenal luas dan mudah digunakan. Nah, ada beberapa asumsi dalam menggunakan EOQ ini. Yang pertama adalah bahwa permintaan itu diketahui dan tetap, artinya kalau kita menghitung di tahun kemudian akan sama besarannya atau konstan. Kemudian lead time, yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan diketahui dan konstan. Penerimaan persediaan bersifat seketika, dengan kata lain persediaan dari pesanan tiba dalam satu batch pada satu titik waktu. Kemudian jumlah diskon yang tidak mungkin, dengan kata lain tidak ada bedanya berapa banyak kita pesan, harga produknya akan tetap sama. Kemudian sampai pada di sini biaya yang berkaitan, tadi kita sudah menyebutkan ada beberapa. Kemudian kosongnya persediaan itu dapat dihindari sepenuhnya jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, di sini ada asumsi grafik persediaan di mana dia sudah menggunakan tingkat persediaan rata-rata ya. Kemudian jika misalkan di sini kan bentuk persediaan itu kan fluktuatif, di mana dia selalu akan berubah. Jadi ketika dia pesanannya 0, maka dia akan melakukan pemesanan lagi sampai pada nanti persediaan itu habis, di tingkat pemakaiannya akan turun kembali. Nah, ini kalau dia punya persediaan rata-rata, maka tidak akan sampai habis di titik 0. Nah, ini ada persediaan rata-rata di sini. Tadi akan dijaga oleh tingkat persediaan rata-rata. Nah, ini asumsi bahwa perlunya pengendalian dalam suatu persediaan. Nah, untuk EOQ tersebut, EOQ ini adalah merupakan titik ya. Jadi sebetulnya titik dari kurva pesanan optimum, yaitu dia akan berpotongan antara di sini biaya simpan dan biaya setup. Jadi titik pesanan optimum ya, EOQ ini. Hampir sama seperti kita mencari, rumusnya beda tapi bentuknya itu, grafiknya itu sama seperti kita menggambarkan lupa saya, break even point ya Allah, titik impas. Nah, kalau ini bukan titik impas, tapi dia merupakan titik pesanan yang paling optimum. Sekarang kita lanjut ke EOQ-nya nih. Jadi EOQ model atau Economic Order Quantity adalah kuantitas pesanan yang optimum yang terjadi pada titik di mana kurva biaya pemesanan dan kurva biaya penyimpanan itu bersilangan, atau biaya setup total sama dengan biaya total penyimpanan. Jadi biaya setup totalnya sama dengan biaya total penyimpanan. Nah, langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan kuantitas optimum atau yang dilambangkan dengan Q, ada bintangnya di atas, Q bintang. Yaitu pertama, membuat sebuah persamaan untuk biaya setup, kemudian membuat sebuah persamaan untuk biaya penyimpanan, dan menentukan biaya setup sama dengan biaya penyimpanan, baru nanti menentukan persamaan kuantitas pesanan yang optimum. Jadi dari dua persamaan dijadikan satu. Nah, untuk variabel yang digunakan dalam menghitung EOQ ini, di sini kita bisa lihat Q-nya adalah jumlah barang pada setiap pesanan. Nah, Q bintang ini adalah titik EOQ atau jumlah barang pada setiap pesanan optimum. Kemudian ada D, lambang D ini adalah permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan. Asumsinya akan selalu sama setiap kali pesan.
Kemudian S, biaya setup atau biaya pemesanan untuk setiap pesanan juga konstan. H, biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, ini lambang-lambang atau variabel-variabel yang akan digunakan dalam perhitungan EOQ. Pertama kan langkah-langkahnya membuat persamaan untuk biaya setup tahunan. Kemudian membuat biaya persamaan untuk biaya penyimpanan tahunan. Kemudian biaya setup tahunan sama dengan biaya penyimpanan tahunan. Maka dibuatlah sebuah persamaan. Nah, dari sini baru kita nanti menemukan titik Q bintang atau persamaan untuk menghitung Q bintangnya ini. Jadi dari persamaan dua variabel tadi, penyimpanan dan biaya pesanan atau setup ya. Hasilnya 2DS sama dengan Q pangkat 2 kali H. Maka diturunkan lagi Q pangkat 2, 2DS dibagi H. Akhirnya jadi Q bintang sama dengan akar dari 2 kali DS dibagi H. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan economic order quantity. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal untuk menentukan economic order quantity. Yang kita gunakan di sini adalah perusahaan Sharp, yang mana di sini merupakan perusahaan yang menjual jarum suntik tanpa rasa sakit. Nah, jarum-jarum suntik ini akan dijual ke rumah sakit. Nah, bermaksud mengurangi biaya persediaannya dengan menentukan jumlah jarum suntik yang optimum untuk setiap pesanan. Karena mungkin dia fluktuatif ya pesanannya, dia nggak tahu sebanyak apa sih jarum suntik yang harus dia pesan ketika persediaannya sudah habis gitu kan. Nah, permintaan tahunannya adalah 1000 unit. Jadi setiap tahun permintaannya itu sebetulnya konstan, yaitu jumlahnya 1000 unit. Nah, biaya setup atau pemesanan adalah $10. Nah, setiap kali pesan itu adalah $10 untuk setiap pesanannya. Dan biaya penyimpanan per unit per tahunnya adalah $0,50. Nah, dengan menggunakan angka ini, jumlah unit yang optimum per pesanan dapat dihitung. Nah, kita gunakan rumus EOQ ini. Maka kita akan mendapatkan hasil untuk perusahaan ini. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, berarti 2 kali D kali S. 2 kali D-nya adalah 1000 unit. Nah, 10-nya adalah biaya setup. Ini 1000 di sini ya. Ini 10 maksudnya. Dibagi dengan 0,50 adalah biaya penyimpanan. Nah, kalau kita lihat, maka akar dari kita kali dulu 2 kali 1000 kali 10 dibagi 0,50 hasilnya 40.000. Maka akar dari 40.000 adalah 200 unit. Nah, ini adalah titik pesanan optimum bagi perusahaan Sharp ini. Ini adalah EOQ-nya. Nah, kemudian dengan menggunakan contoh yang sama dan dengan menggunakan asumsi bahwa hari kerja per tahun adalah 250 hari. Maka banyaknya pesanan yang diperkirakan per tahunnya berapa gitu kan. Dan berapa lama waktu antar pemesanan yang diperkirakan atau dilambangkan dengan T. Nah, kalau banyaknya pesanan dilambangkan dengan N. Nah, N ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus D dibagi dengan EOQ-nya atau titik optimum setiap pesanannya. N-nya ini adalah kita bagi D, yang berarti kita bagi dengan hasil
titik optimumnya, maka N ketemu 5 pesanan per tahunnya. Jadi 5 kali pesanan per tahunnya. Ini adalah N. Berapa banyak pesanannya? Kalau diasumsikan selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun dia akan mendapatkan 5 pesanan per tahunnya. Nah, waktunya berapa setiap kali antar pesanannya? Jadi setiap kali pesan itu berapa lama dia antar waktunya? Maka kita cari nih T-nya, jumlah hari kerja per tahunnya adalah 250 hari dibagi dengan N-nya, dibagi 5 pesanan per tahunnya. Jadi jarak antara per pesanan dari pesanan 1 kemudian nanti kedua sampai 5 kali pesan itu 50 hari. Kita bagi antara 250 dibagi 5 pesanan per tahunnya. Maka pesanannya adalah 1 kali pesan itu jaraknya untuk pesanan kedua 50 hari. Ini adalah contoh soal bagaimana kita menjawab untuk mencari EOQ. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Bisa dipahami rekan-rekan? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Baik, Lanjut. sekarang kita masuk ke soal masih sama soalnya, tapi ini dia permintaannya lebih luas. Dia minta untuk menggunakan contoh yang sama, maka berapa sih biaya total atau biaya persediaan totalnya untuk keseluruhan pesanan optimum yang dia buat atau hasil dari EOQ-nya berapa total biaya yang keluar. Maka kalau kita cari, maka total cost-nya adalah kita bagi antara D dibagi Q dikali S, kemudian ditambah Q dibagi 2 kali H. Nah, ini masing-masing semua sudah ada datanya, tinggal masukkan. Maka total cost setiap kali dia pesan berapa unit tadi, 200 unit ya. Untuk EOQ-nya maka akan mengeluarkan $100. Nah, ini adalah total biaya yang harus dikeluarkan untuk EOQ-nya, yaitu sebesar $100. Nah, setelah kita menghitung EOQ, kemudian berapa banyak pesanan per tahun, kemudian berapa lama jangka waktu pesannya untuk setiap pesanan, dan berapa besar total biayanya, maka kita akan juga menentukan ROP, adalah titik pemesanan ulang. Kalau tadi kan dia setahunnya 5 ya, 5 kali pesan. Nah, kapan sih waktunya dia bisa pesan lagi gitu kan? Titik pemesanan ulang atau reorder point. Tingkat persediaan di mana pemesanan harus dilakukan. Jadi sebelum itu habis kita kan harus melakukan lagi pesanan. Nah, untuk mencari ROP kita bisa kalikan D-nya, ini bukan D yang besar. Kalau tadi D kan jumlah permintaan. Nah, ini adalah permintaan per hari, yang mana kita bagi antara D adalah total permintaan dibagi jumlah hari kerja dalam setahun. Tadi kalau misalkan D-nya 250 hari kita pakai nih. Tapi kalau dimintanya minggu, berarti kita ganti harinya ini menjadi minggu. Berapa minggu? Nah, kemudian L, kan D dikali L. L-nya ini adalah lead time atau waktu tunggu pemesanan baru dalam satuan hari. Nah, sini saya ada contoh lagi untuk ROP. Ini kita bahas dulu contoh yang kedua adalah PT Corak memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2022 adalah 10.000 unit. Nah, setiap kali pesan akan mengeluarkan biaya. Ini biaya pesanannya adalah 2.000. Nah, harga unit bahan mentahnya adalah $400. Kemudian biaya penyimpanan akan sebesar 40% dari harga persediaan rata-rata. Jadi 40% dari harga persediaan rata-rata.
Nah, hitunglah jumlah pembelian yang paling ekonomis. Kemudian berapa total biaya persediaan pada saat economic order quantity itu diberlakukan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka ini 2 kali D kali S dibagi H. Nah, H-nya itu kan 0, berapa? 40% ya dari persediaan, atau kita bisa ambil dari harga bahan mentahnya yaitu 400. Sama dengan di sini hasilnya adalah 500 unit. Maka kalau diminta hitunglah total biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi untuk membiayai 500 unit ini dari hasil EOQ adalah, kalau kita masukkan ke dalam rumus kembali, maka totalnya adalah 80.000. Jadi EOQ-nya 500 unit, total inventory cost-nya adalah $80.000. Nah, kemudian diminta lagi di sini. Nah, berdasarkan soal di atas, pengirimannya membutuhkan waktu 2 minggu. Ini adalah L. Dengan mengasumsikan bahwa dalam waktu 2 minggu itu pasti dikirimkan. Jadi dengan mengasumsikan adanya kepastian pengiriman. Jadi berapa reorder point-nya atau ROP-nya? Dengan asumsi hari kerja efektifnya 250 hari, jumlah minggu dalam 1 tahun adalah 52 minggu. Nah, kalau ditanya misalkan kebutuhan setiap minggunya, berarti kita pakai jumlah minggu. D di sini kebutuhan setiap minggu. Maka kita bagi, sorry ini harusnya D kecil ya. Harusnya D kecil. Ini D kecil ya. Kebutuhan setiap minggu, yaitu kita bagi D besarnya adalah jumlah permintaan, itu 10.000 unit dibagi dengan total minggunya. Maka hasilnya adalah kebutuhan setiap minggunya adalah 192 unit. Nah, kalau kita cari ROP-nya, maka D dikalikan L. L adalah waktunya untuk pengirimannya, maka hasil dari D kecil ini adalah kebutuhan setiap minggu dikalikan waktunya. Maka satuannya adalah 384 unit. Nah, ini ROP-nya. Jadi di titik berapa dia harus memesan lagi, yaitu pada titik atau jumlah pesanannya 384. Nah, kemudian ini ada tambahan sedikit. Misalkan perusahaan menginginkan safety stock, jadi ada batas pengaman sebanyak 200 unit. Apa pengaruhnya pada total biaya persediaan? Misalkan tanpa safety stock, maka total biaya persediaannya adalah 80.000 kalau tadi kita hitung ya. Nah, ini 80.000 tanpa safety stock. Maka total biaya inventory stoknya tentunya akan berubah ketika kita menginginkan adanya safety stock. Dari mana? Misalkan biaya pemesanan tambahannya untuk safety stocknya adalah 200 unit. Maka kita akan mengalihkan biaya penyimpanan dikalikan safety stocknya ini. Maka hasilnya adalah total biaya pemesanan tambahan untuk diadakannya safety stock adalah 32.000. Maka jelas total biaya persediaan akan berubah dari 80.000 ditambah 32.000, maka 112.000. Jika perusahaan menginginkan adanya safety stock, maka pengaruhnya adalah pada total biaya persediaan yang akan meningkat. Seperti itu ya rekan-rekan. Berarti materi sesi 6 ini kita sudah selesai. Sesi 7 kita tidak ada materi, berarti perkuliahan tahap 1 sampai materi sesi 6. Nah, berarti untuk UTS saya akan gunakan materi-materi yang sudah saya berikan mulai dari sesi 1 sampai sesi 6. Silakan jika ada pertanyaan.
Untuk tugas sudah saya posting ya. Jadi rekan-rekan mulai bisa itu kan ada 2 soal. Tapi yang soal manajemen proyek kan itu untuk perkuliahan tahap 2 ya. Karena ada 2 kasus ya. Satu perencanaan agregat, satu lagi manajemen proyek penjadwalan ya. Nah, penjadwalan itu rekan-rekan baru akan bisa mengerjakan ketika materinya sudah saya berikan. Jadi itu kan berlanjut sampai perkuliahan tahap 2. Karena waktunya masih lama kan di sesi 15 ya untuk tugas pengumpulannya. Jadi rekan-rekan bisa mencicil dulu, kerjakan dulu yang kasus 1 sambil menunggu nanti saya memberikan kasus 2-nya ya, materinya. Begitu ya rekan-rekan, ada pertanyaan nggak? Sebelum UAS ya Bu ya, maaf Bu. Kenapa Yang Pak? tugasnya itu berarti sebelum UAS dikumpulinnya Bu ya? Ya, sebelum UAS berarti sesi 15 ya Pak, 1 minggu sebelum UAS. Jadi rekan-rekan harus perhatikan ya kapan pengumpulannya, jangan sampai terlambat. Karena saya sudah berikan waktunya cukup lama. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ada lagi nggak rekan-rekan? Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup? Tidak ada, berarti jelas ya? Saya cukup Bu, terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.